Halo sahabat-sahabat, di video saya kali ini saya akan membahas tentang konsep diri. Apakah konsep diri ini bakal berpengaruh terhadap cara berbicara kepada orang lain ataupun bahasa basi kepada orang lain? Kita akan bedah bagaimana konsep diri mempengaruhi daripada kita berbicara kepada orang lain. Jadi sebenarnya siapa sih yang mempengaruhi terhadap konsep diri kita? Konsep diri kita terbentuk karena yang pertama itu adalah karena orang lain. Ada dua teori yang menyebutkan bahwasanya ada satu significant other dan kedua affective other. Significant other itu adalah orang yang tidak terikat emosional dengan kita. Yang kedua adalah affective other. Affective other ini orang yang terikat dengan ataupun punya hubungan emosional dengan kita, ya seperti siapa orang tua ataupun kakak ataupun adik. Ini yang membentuk konsep diri kita. Kenapa? Sifat, perlakuan, cara kita memandang suatu persoalan itu terbentuk karena affective other, karena hubungan emosional kita terhadap ibu atau orang kita. Kita mempunyai kedekatan terhadap kakak, adik, dan orang tua kita. Ini yang membentuk hal yang membentuk banyak terhadap konsep diri kita. Apa itu konsep diri? Konsep diri adalah pandangan ataupun gambaran tentang hidup kita. Artinya kita mempunyai pandangan, kita mempunyai perasaan, kita mempunyai gambaran terhadap diri kita. Orang yang mempunyai konsep diri tentunya mempunyai perasaan tentang dirinya, gambaran tentang dirinya, ataupun suatu bentuk tentang dirinya. Kalau kata Anita Taylor mendefinisikan bahwa konsep diri adalah apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan. Artinya kita mengetahui apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Sebelum kita membahas tentang konsep diri, saya mempunyai beberapa pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Ini mempengaruhi daripada apakah kita sudah mengetahui tentang konsep diri kita sebenarnya. Ada 3 persepsi yang akan saya ajukan bahwa ini mempengaruhi terhadap konsep diri kita. Artinya bakal ada beberapa yang nonton, ada beberapa yang bisa menjawab semuanya ataupun ada yang bisa tidak menjawab semuanya. Ini mempengaruhi terhadap konsep diri kita. 3 persepsi itu, yang pertama adalah psikologis, yang kedua adalah sosial, yang ketiga adalah psikis. Saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama, bahwasanya bagaimana watak saya sebenarnya, apa yang membuat saya bahagia atau sedih, apa yang sangat mencemaskan saya. Apakah teman-teman semuanya sudah bisa menjawab? Yang kedua adalah konsep ataupun persepsi tentang sosial. Apakah teman-teman semuanya mengetahui yang saya ajukan, beberapa pertanyaan yang saya ajukan? Yang pertama adalah bagaimana orang lain memandang saya? Apakah mereka menghargai atau merendahkan saya? Apakah mereka membenci atau menyukai saya? Itu untuk dijawab tentang persepsi sosial. Apakah kita mengetahui jawaban-jawaban yang saya ajukan tadi tentang persepsi sosial? Dan terakhir adalah persepsi psikis. Apakah kita sudah tahu atau sudah mengetahui gambaran tentang psikis kita? Yang saya ajukan yang pertama adalah bagaimana pandangan saya tentang penampilan saya? Apakah saya orang yang cantik atau jelek? Apakah tubuh saya kuat atau lemah? Mungkin ada beberapa teman-teman yang semuanya bisa dijawab, artinya kemungkinan dia sudah mengetahui tentang konsep dirinya sendiri, ataupun ada beberapa 1, 2, ataupun 5, ataupun 4 yang bisa menjawab. Artinya kemungkinan sedikit-sedikit dia sudah mengetahui tentang konsep dirinya. Dari persepsi-persepsi yang saya ajukan tadi ataupun beberapa pertanyaan yang saya ajukan tadi,
lahirlah dua komponen. Yang pertama adalah komponen kognitif, yang kedua adalah komponen afektif. Komponen kognitif itu seperti halnya citra diri. Saya orang yang malas, saya orang bodoh, saya yang tidak bisa berbuat apa-apa, itu adalah citra diri. Yang kedua adalah komponen afektif. Afektif itu ngomongin daripada harga diri. Saya malu ketika saya bodoh. Saya malu ketika saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya malu ketika saya tidak bisa mengerjakan suatu hal yang sebenarnya itu bisa. Itu adalah komponen afektif. Apakah ini mempengaruhi? Tentu saja ini mempengaruhi daripada konsep diri. Ketika kita sudah mencitrakan diri kita, artinya otomatis orang lain pun akan mempengaruhi terhadap konsep diri kita. Nanti akan kita bahas apakah ada feedback orang lain terhadap diri kita, membuat konsep diri kita, apakah ada feedbacknya atau tidak, kita akan bahas. Pengaruh konsep diri ini tentunya mempengaruhi daripada kita basa-basi ataupun cara berbicara kita kepada orang lain. Konsep diri negatif artinya bakal negatif juga. Cara kita berbicara kepada orang lain tentunya bakal tertutup juga kita berbicara ke orang lain. Konsep diri positif tentunya membuat kita membuka diri terhadap orang lain. Ini masuk kepada bab selanjutnya, yaitu membuka diri. Ketika kita membuka konsep diri, artinya kita lebih dekat kepada kenyataan. Mengapa bisa begitu? Kita ulik ataupun kita bahas dalam teori Johari Window. Ini Johari Window ini penemunya adalah Joseph Louvre dan Harry. Apa itu teori Johari Window? Jadi dalam teori Johari Window itu diungkapkan bahwasannya ada tingkatan kesadaran kita ataupun keterbukaan kita ataupun konsep diri kita. Yang pertama ada dua bagian, yaitu ada bagian publik, yang kedua adalah bagian privasi. Nah, sub daripada bagian privasi ataupun dan bagian privat itu terbagi jadi dua. Yang pertama adalah kita ketahui, yaitu terbuka, dan tidak diketahui, yaitu buta, itu publik. Dan yang kedua kita ketahui yang tersembunyi, dan yang tidak ketahui, yang tidak dikenal, itu adalah privasi. Publik dan privasi itu intinya adalah publik itu orang yang mengetahui tentang diri kita. Privasi adalah orang yang kita mengetahui tentang diri kita, tapi orang lain tidak mengetahui tentang diri kita. Saya akan menjelaskan 4 bagian tersebut. Yang pertama adalah open area. Open area ini apa? Open area ini di mana motivasi kita diketahui oleh orang lain dan orang lain pun mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi seperti halnya semakin terbuka diri kita, maka komunikasi yang dibuat akan semakin lancar. Makin terbuka diri kita, maka makin akrablah kita terhadap orang lain. Artinya tidak ada sekat, tidak ada hambatan, tidak ada privasi yang kita tutup-tutupi. Ini yang membuat bahwasanya komunikasi kita akan lancar ketika kita terbuka terhadap diri kita sendiri untuk mengungkapkan diri kita kepada orang lain. Dan otomatis pun ada feedback ketika orang lain itu berbicara kepada kita, artinya orang lain pun akan mengetahui sebenarnya apa sih konsep diri kita. Makanya penting sekali untuk mengungkapkan ataupun untuk membuka diri kita. Kadangkala keterbukaan diri kita ini harus ada jenjangnya. Artinya tidak semena-mena bahwasanya baru 1 bulan atau 2 bulan kita bisa terbuka terhadap terbuka itu. Pasti ada kedekatan yang instan, kedekatan yang lama, dan hubungan yang emosional yang udah terikat. Yang kedua adalah hidden area. Hidden area ini yang saya sebutkan tadi dalam bagian itu ada di antara privasi dan yang tidak diketahui oleh publik. Jadi ya kita tahu terhadap motivasi kita sendiri dan orang lain tidak mengetahui motivasi kita. Contoh halnya ketika
ketidaksukaan kita terhadap orang lain, dosa-dosa yang pernah kita lakukan dulu, ataupun masa lalu yang pahit, itu ada dalam diri kita dan kita mengetahui. Tapi orang lain tidak mengetahui. Itu ada di hidden area. Apakah hidden area ini bisa diungkap? Sebenarnya dalam dunia nyata, ini bukan hanya sebatas bagan. Tapi dalam dunia nyata, hidden area itu akan terkikis ketika keterbukaan kita semakin dikeluarkan. Ketika kita semakin akrab, semakin intens, semakin terikat hubungan emosional kita, artinya tidak akan ada hidden area ataupun tidak akan ada yang kita tutup-tutupi. Artinya dalam dunia nyata, itu bagannya bukan hanya lurus, tapi berbelok-belok. Ketika kita sudah berbicara apapun hal tentang diri kita, artinya hidden area itu tidak akan ada dan musnah. Karena sudah dihabiskan di mana? Di open area. Kita mengungkapkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan terhadap orang yang kita percayai dan orang yang punya hubungan emosional terhadap diri kita. Yang ketiga adalah blind area. Blind area ini di mana perilaku kita itu diketahui orang lain dan kita pun tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi perilaku kita tuh orang lain tuh tahu apa yang kita lakukan, tapi kita tidak merasa bahwa itu tidak kita lakukan. Contoh halnya bakat-bakat terpendam, kebiasaan kecil. Kadangkala kebiasaan tersebut orang lain mengetahui, seperti halnya kita jorok, apakah kita tidak bersih, itu kan secara tidak sadar itu sebenarnya kita tidak tahu bahwa kita tuh jorok, kita tuh tidak bersih. Yang keempat adalah area yang tidak dikenal, di mana bagian tersebut ini adalah yang ada di tidak diketahui dan ada di privasi. Artinya kita pun tidak tahu, orang lain pun tidak tahu. Toh siapa yang tahu? Ya Tuhan kita sendirilah yang tahu terhadap diri kita pribadi. Kadangkala kepercayaan diri itu merupakan faktor utama, walaupun masih banyak faktor-faktor yang lainnya, tapi tingkat kepercayaan diri kita itu menyebabkan cara berbicara kita terhadap orang lain. Toh misalkan kenapa ada orang yang menutup dirinya, tidak bisa bergaul dengan orang lain, tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, menarik diri dari hal-hal sosial, ini bisa disebabkan karena kurangnya kepercayaan diri. Ketika kurangnya kepercayaan diri sama dengan artinya kurangnya harga diri. Ketika harga diri rendah, artinya hal apapun yang kita ungkapkan kita merasa jelek. Kita merasa tidak mampu. Kita tidak berbakat, kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Nah, klise sebenarnya kita yang kita omongin tentang kepercayaan diri, tapi ini merupakan faktor utama penunjang kita bisa berinteraksi ataupun kita bisa berbicara terhadap orang lain. Tidak senang terhadap dirinya, merasa bahwa dirinya tidak akan mampu mengatasi persoalan. Orang yang kurang percaya diri cenderung menghindari situasi komunikasi. Karena ya tadi yang saya sebutkan, harga dirinya rendah. Karena kenapa harga dirinya rendah? Karena kurangnya kepercayaan diri yang dia bentuk. Seperti apa pola pengaruh diri kita terhadap cara kita berkomunikasi atau berbahasa basi kepada orang lain? Bagi saya tentunya yaitu adalah kepercayaan diri. Ketika kepercayaan diri meningkat, ketika kepercayaan diri kita dipunyai, artinya harga diri kita pun meningkat. Jangan jauh-jauh lah ya kita curhatkan kepada ataupun kita ide gagasan kita itu kita curhatkan kepada satu atau dua orang yang kita saling percayai. Karena yang saya sebutkan tadi di awal bahwasanya orang ketika kita membuka diri pasti ada feedback dari teman kita ataupun orang yang kita percayai terhadap gambaran ataupun pengetahuan diri kita. Yang saya sebutkan tadi, pengetahuan tentang diri kita itu bisa berasal dari diri kita sendiri ataupun dari orang lain ketika kita membuka diri. Nah, ketika kepercayaan diri sudah meningkat, artinya bakal dimungkinkan untuk kita membuka diri.
bakal apapun yang kita ungkapkan itu bakal kita berikan ataupun bakal kita kasih. Ketika kita sudah membuka diri, otomatis pengetahuan tentang diri kita pribadi itu dinilai orang lain dan orang lain pun akan menilai terhadap diri kita. Nah, otomatis akan menemukan konsep tentang diri kita pribadi. Ketika kita sudah mengetahui konsep tentang diri kita pribadi yang saya sebutkan tadi yang di awal, persepsi sosial, persepsi psikologis, persepsi fisik itu udah kita ketahui, artinya bakal kita tahu cara berbicara, cara berkomunikasi yang baik dan yang benar itu seperti apa. Karena kembali lagi kepercayaan diri itu bakal menemukan tentang keterbukaan diri kita. Ketika keterbukaan diri kita itu bakal menemukan tentang konsep diri. Ketika kita tahu tentang konsep diri kita akan gampang ataupun kita akan bisa berbicara ataupun berbahasa basi kepada orang lain. Thank you.